Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi kelas 7 dimanapun kalian berada, bertemu lagi kita dalam kegiatan pembelajaran PPKN kelas 7 pada bab 6 pada materi daerah dalam kerangka NKRI pertemuan yang pertama. Pertemuan kali ini akan membahas daerah dalam kerangka NKRI, khususnya perjuangan menuju NKRI. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe-nya agar saya lebih semangat membangun channel ini. Baik, kita mulai saja. Daerah dalam kerangka NKRI pada materi perjuangan menuju NKRI. Berikut ini adalah perjuangan daerah dalam menuju kemerdekaan Indonesia. Ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura yang dikenal dengan Kapiten Patimura. Kemudian perlawanan kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan masyarakat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perlawanan rakyat Sulawesi yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Kemudian di daerah Kalimantan ada perlawanan rakyat Kalimantan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari, dan perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tut Nyadin, Tengku Umar, dan Cik Diktiro. Dari perjuangan yang dilakukan oleh rakyat daerah diakhiri dengan bersatunya daerah menjadi satu, yaitu dengan lahirnya proklamasi. Kita lanjutkan. Peristiwa lahirnya proklamasi. Kita akan membahas 4 poin pada lahirnya proklamasi. Yang pertama adalah penyerahan Jepang terhadap sekutu. Setelah penjajahan dilakukan bangsa Jepang terhadap Indonesia, akhirnya mereka takluk di tangan sekutu setelah terjadinya bom Nagasaki dan Hiroshima. Tepatnya pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dibom, dan tanggal 9 Agustus kota Nagasaki yang berikutnya. Lebih dari 14.000 penduduk setempat menjadi korban ledakan bom tersebut. Setelah peristiwa tersebut, beredarlah kabar mengenai informasi tentang pemerintah Jepang yang akan memberikan kemerdekaan dengan segera kepada bangsa Indonesia, dan Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Bisa dilihat gambar di samping, ini adalah bom atom ketika meledak, dan ini adalah daerah kota Nagasaki dan Hiroshima, salah satunya hancur lebur akibat bom, dan ini adalah suasana penjajah Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua adalah tentang peristiwa Rengas Dengklok. Terdengar kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, seperti tadi dibahas di depan, membuat beberapa anggota golongan muda, yaitu Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Darwis, dan Wikana, mendesak para golongan tua untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, tokoh utama golongan tua, yaitu Soekarno dan Hatta, tidak setuju akan hal tersebut. Mereka menganggap bahwa pengambilan keputusan secara mendadak dalam proklamasi kemerdekaan akan menyebabkan pertumpahan darah antara kekuasaan Jepang yang belum diambil alih oleh Indonesia. Perdebatan inilah menyebabkan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Nah, kemudian mengingat pro dan kontra antara golongan muda dan golongan tua, sebuah keputusan pun diambil. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah mengamankan mereka, yaitu Soekarno dan Hatta, dari pengaruh Jepang, agar proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat segera dilaksanakan. Itu peristiwa Rengas Dengklok. Poin yang ketiga adalah perumusan teks proklamasi. Setelah dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan muda, tibalah di Rengas Dengklok. Saat itu suasana di Rengas Dengklok menjadi tegang.
Insinyur Soekarno oleh golongan muda diminta agar memenuhi keinginan rakyat Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Setelah berdebat panjang, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Insinyur Soekarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi Insinyur Soekarno ingin melakukan atau meminta ataupun menyanggupi apabila dilakukan di Jakarta. Tentu saja jawaban tersebut disambut gembira oleh para pemuda dan prajurit peta yang waktu itu menjaga Insinyur Soekarno. Pada tanggal 16 Agustus 1945, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta. Dengan mempertimbangkan beberapa tempat yang aman untuk membahas proklamasi, kemudian Insinyur Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi lainnya menjadikan Rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Iman Bonjol nomor 1 Jakarta sebagai tempat penyusunan naskah teks proklamasi. Sebagai Kepala Kantor Perhubungan Angkatan Laut Jepang, Rumah Laksamana Muda Maeda dianggap menjadi tempat yang paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Dan beliau merupakan teman baik dari Ahmad Subarjo yang merupakan salah satu anggota golongan tua perumus teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah diselenggarakan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo, tersusunlah sebuah naskah teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno. Dengan telah disetujui oleh para anggota golongan tua dan golongan muda dan mengalami beberapa perubahan, akhirnya Soekarno menandatangani teks tersebut. Insinyur Soekarno kemudian meminta semua yang hadir menandatangani naskah proklamasi itu selaku wakil-wakil bangsa Indonesia. Namun Soekarni selaku salah satu tokoh pimpinan golongan pemuda mengusulkan agar Soekarno-Hatta menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya Insinyur Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui. Nah, ini foto suasana penyusunan teks proklamasi. Poin yang keempat adalah tentang pembacaan teks proklamasi. Selanjutnya setelah diketik oleh Sayuti Melik, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 hari Jumat pukul 10 di depan rumah Insinyur Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno didampingi Dr. Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan kurang lebih sekitar 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, dikibarkanlah sangsaka merah putih oleh Suhud dan Latif Hadiningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, sehingga sampai sekarang setiap pengibaran bendera dalam upacara bendera selalu diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Rakyat melakukan doa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi bagi bangsa Indonesia apabila kita telaah dari berbagai aspek memiliki makna sebagai berikut. Yang pertama, aspek hukum. Proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia. Kemudian aspek historis. Proklamasi merupakan titik akhir sejarah penjajahan di bumi Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka, bebas dari penjajahan bangsa lain. Kemudian aspek sosiologis, proklamasi menjadi perubahan bangsa yang terjejak menjadi bangsa yang merdeka. Sedangkan aspek kultural, proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi pada masa penjajahan Belanda menjadi bangsa yang mengakui persamaan hak, derajat, dan martabat yang sama.
Dan aspek politisnya, proklamasi menyatakan bahwa Indonesia, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Yang terakhir, aspek spiritual, proklamasi yang diperoleh merupakan berkat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, demikian pembahasan pada pertemuan pertama yang membahas tentang perjuangan menuju NKRI. Pertemuan berikutnya kita akan membahas pengertian daerah dalam NKRI. Kesimpulan. Yang pertama, sejarah tentang lahirnya NKRI semakin menguat setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Peristiwa tersebut mendorong para pemuda dengan jiwa muda dan semangat bergerak mendesak golongan tua untuk secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tekad para pemuda tersebut dimotori oleh Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Darwis, dan Mekana akhirnya mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus, rombongan dari Rengas Dengklok tiba di Jakarta dan teks proklamasi disusun di rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Selanjutnya setelah diketik oleh Said Melik, ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus hari Jumat pukul 10 di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan nomor 56, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi dibacakan. Yang ketiga, peristiwa proklamasi bagi bangsa Indonesia apabila kita telah dari berbagai aspek memiliki makna sebagai berikut. Dari aspek hukum tadi telah dijelaskan, kemudian aspek historis, aspek sosiologis, aspek kultural, aspek politis, dan aspek spiritual. Demikian kesimpulan pertemuan kali ini. Dan siswa-siswi kelas 7, dimanapun kalian berada, ini ada tugas sedikit. Silakan kerjakan tugas ini dan disepakati dengan Bapak Ibu guru kalian bagaimana cara mengumpulkannya. Baik, terima kasih. Pertemuan kali ini saya tutup. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.